warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dr. Elida Novita dan Dr. Heri Purnomo akan menyampaikan judul penelitian yaitu Valuasi Ekonomi dan Pengelolaan Lingkungan berbasis partisipasi masyarakat di DAS Bedadung. Kami tim peneliti yang fokus pada bidang pengelolaan DAS. Adapun tahapan penelitian yang sudah kami lakukan di Sungai Bedadung adalah melakukan inventarisasi sumber pencemaran dan juga melakukan penilaian dari status mutu Sungai Bedadung. Tahap selanjutnya kami melakukan pemodelan pengelolaan kualitas air Sungai Bedadung menggunakan sistem dinamis, dan tahap ketiga kami melakukan kajian risiko lingkungan dan valuasi ekonomi. Dan setelah kami melakukan kajian, kami melakukan penulisan artikel ilmiah yang akan dikirimkan ke jurnal nasional terakreditasi. Perubahan kualitas air dan perkiraan daya tampung Sungai Bedadung. Pada penelitian terkait indeks pencemaran mulai tahun 2016 hingga tahun 2019, nilai indeks pencemaran Sungai Bedadung mengalami penurunan. Pada penelitian terkait penentuan parameter kunci dari 5 lokasi sampling menunjukkan bahwa Sungai Bedadung tergolong pada sungai tercemar ringan, sehingga dapat dilakukan kajian lanjutan terkait daya tampung sungai dengan menggunakan metode Slater Phelps, menghasilkan nilai bahwa kadar oksigen terlarut pada Sungai Bedadung mengalami penurunan pada lokasi tertentu. Hal ini disebabkan karena beberapa masukan dari sumber pencemaran titik yang masuk dari beberapa lokasi, sehingga perlu dilakukannya optimasi menggunakan linear programming untuk mengetahui beban pencemaran yang masih dapat ditampung oleh Sungai Bedadung itu sendiri. Selain itu, dari penelitian ini juga menghasilkan modul ADBI 10.3. Model sistem dinamis pengelolaan kualitas air Sungai Bedadung. Adapun struktur model digambarkan dalam causal loop diagram. Causal loop diagram terdiri atas 3 aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan positif maupun negatif. Dari struktur model yang seperti ini, maka akan diperoleh output dari sistem dinamis berupa grafik dari daya tampung beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, dan TSS. Dari simulasi ini diperoleh tiga skenario utama, yaitu dasar, moderat, dan optimis. Dari hasil skenario dasar menunjukkan bahwasanya sumber pencemaran memberikan tekanan yang signifikan terhadap daya tampung beban pencemaran sehingga nilainya defisit selama rentang waktu simulasi selama 10 tahun. Dan rekomendasi yang diberikan dari model ini berupa skenario moderat yang jika disimulasikan dapat diperoleh nilai daya tampung beban pencemaran BOD, COD, dan TSS yang tidak melebihi baku mutu dari beban pencemaran ataupun daya tampung beban pencemarannya tidak terlampaui. Arahan dari rekomendasi dari skenario ini, skenario moderat, adalah pengelolaan kualitas air Sungai Bedadung yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan kualitas lingkungan Sungai Bedadung bersifat berkelanjutan dan mandiri. Setiap aktivitas manusia yang terjadi dalam sistem lingkungan akan menghasilkan risiko dampak positif maupun negatif. Penilaian risiko terhadap lingkungan DAS penting dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penduduk merupakan risiko lingkungan tertinggi yang ada di wilayah perkotaan Jember, yaitu Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates, dengan nilai rata-rata sebesar 0,72. Berdasarkan hasil wawancara dengan expert, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan adanya perubahan tata guna lahan atau alih fungsi lahan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan luas pemukiman di wilayah perkotaan dan menyebabkan luas lahan sawah yang semakin menyempit. Berikut adalah nilai kerugian ekonomi akibat alih fungsi lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Sumbersari memiliki nilai kerugian yang paling besar, yaitu sebesar Rp25.978.125 per musim per tahun. Selanjutnya yaitu Kecamatan Patrang, Ajung, dan yang terakhir Kaliwates. Berdasarkan analisis medan kekuatan
yang dilihat dari faktor pendorong dan penghambat untuk menentukan strategi pengendalian alih fungsi lahan, didapatkan hasil bahwa nilai faktor pendorong tertinggi yaitu Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Timur, sehingga pertanian di Kabupaten Jember sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sedangkan nilai faktor penghambatnya yang tertinggi yaitu kapitalisasi sektor pemukiman. Strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan mengoptimalkan faktor pendorong dan meminimalkan faktor penghambatnya. Input dari Hibah PTN tahun 2020. Satu artikel dikirimkan ke Forum Geografi, saat ini statusnya dalam under review, dan dua artikel dikirimkan ke JPP Das, dan saat ini statusnya in review. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini terselesaikan. Dan kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkungan hidup. Dan terima kasih.